السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Intahayna min ayat di surat Al-An'am 151, 152 dan 153 yang berisi 10 wasiat. Walhamdulillah. Tersisa ucapan Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, yaitu Abu Muhammad bin Yunus At-Tusturi, dari tokoh-tokoh para ulama yang dibesarkan oleh kaum sufi, tetapi sesungguhnya tidak seperti sufiah yang hari ini. Artinya tasawuf yang hari ini tidak sekedar zuhud, tetapi sudah penyimpangan-penyimpangan. Kalau dulu yang disebut dengan sufiah adalah orang-orang yang terkenal zuhudnya, kaum zuhad, yang sering disebut dengan zuhad oleh para ulama, kadang-kadang juga disebut dengan ahlul zuhud dan lain-lain. Athna alaihi Ibnu Taimiyah, dan beliau dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala alaikum bil athar was sunnah. Lihat ucapan beliau. Alaikum bil athari was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah. Fa inni akhaf أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, atas kalian untuk berpegang dengan athar was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan asar, riwayat-riwayat dan sunnah. Dan ini bukti bahwa walaupun beliau dikenal sebagai kibar sufiyah, tokoh sufiyah, tapi bukan sufiyah seperti hari ini. Tetapi sufiyah hari itu hanya sekedar orang yang menonjol di bidang zuhudnya. Nah, buktinya apa? Buktinya beliau menyatakan alaikum bil athar was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan asar dan sunnah. Adapun sufi-sufi sekarang, na'udzubillah, mereka menyelisihi athar dan menyelisihi sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah, karena aku khawatir, akhaf, akan datang satu zaman sebentar lagi, an qalilin zamanun, akan datang sebentar lagi satu zaman, di mana idza dzakara insanun nabiyya, kalau seseorang menyebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'a bihi, dan qudwah atau mengambil teladan dari beliau,
dalam segala keadaannya, niscaya manusia akan dammuhu, akan mencercanya. Wa nafaru anhu, akan menjauhkan manusia daripadanya. Wa tabarra'u minhu, dan akan berlepas diri daripadanya. Wa adalluhu, akan merendahkannya. Wa ahanuhu, dan akan menghinakannya. Subhanallah. Terjadi apa yang dikatakan oleh Sahl bin Abdullah rahimahullah, bahwasanya akan datang satu zaman kalau seorang berbicara tentang sunnah atau berbicara tentang ikuti sunnah atau berbicara tentang Nabi dan kewajiban kita untuk beriqtida, meneladaninya, maka niscaya justru orang yang menganjurkan untuk mencontoh Nabi akan dicerca, akan dihina, akan direndahkan, akan dijauhkan, dan dibikin manusia lari daripadanya. Ini akhwanuna azakumullah, sebagai nasihat dari beliau rahimahullah, alaikum bil athari was sunnah, atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah. Kaitannya dengan ayat kemarin, yaitu ucapan Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Sedangkan jalan yang lurus adalah jalan Nabi, jalan sunnah Rasulullah SAW. Maka mirip dengan makna ucapan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Karena di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan dan pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhir qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata musannif rahimahullah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW, allati 'alaiha khatimuhu, dan yang di situ beliau berakhir, artinya wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW, yang 'alaiha khatimuhu, yang sudah distempel di sana, maka silahkan baca ayat Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Baca ayat ini dari ayat 153 surat 151 surat Al-An'am, kemudian 152 dan 153. Dimulai dengan kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, diakhiri dengan kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Siapa yang mau lihat wasiat Nabi? Ini wasiat Nabi. Wa sadaqa Ibnu Mas'ud, dan benar beliau radhiyallahu taala anhu, karena Nabi tidak akan berwasiat kecuali dengan wasiat dari Allah. Sedangkan 3 ayat ini merupakan wasiat dari Allah. Karena Allah selalu menyebutkan di akhir ayatnya dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan yang ketiga dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka wasiat Nabi adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Beliau Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil bimu'jamatin wafa. Mu'jamah artinya ghain yang bertitik, kemudian fa, Ghafil. Ibn Hubayb al-Hudali, dari Bani Hudail. Kunyanya Abu Abdurrahman, sahabiyun jalilun min as-sabiqin al-awwalin, sahabat yang mulia yang termasuk sabiqin al-awwalin. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an, maka dimaksud sabiqin al-awwalin termasuk di dalamnya adalah Abdullah ibn Mas'ud, karena beliau sabiqin al-awwalin. Min ahli Badr. Berarti ini keutamaan berikutnya, bahwa beliau termasuk
pengikut perang Badar yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ucapan Rasulullah SAW, bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan berkata, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ketika ada seorang yang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Maksudnya Habib ibn Abi Balta'ah yang menghabarkan berita rahasia akan datangnya kaum muslimin ke Mekah. Maka seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa man yudrika la'alla Allah ittala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu bahwa orang ini termasuk pengikut perang Badar. Dan Allah berfirman, Allah berkata pada pengikut perang Badar, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Ini keutamaan pengikut perang Badar. Demikian pula pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya dan rahmatnya kepada mereka seluruhnya. Pengikut perang Uhud. Wal Khandaq, dan juga Khandaq tidak kalah pentingnya. Beliau juga ikut. Wa bai'atir Ridwan, tidak kalah jelasnya riwayat tentang keutamaan bai'atir Ridwan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Itu bai'atir Ridwan. Berarti jelas mereka mendapatkan keridhaan. Laqad radiyallahu. Demikian pula ucapan hadis yang sahih, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Dan itu semuanya adalah Abdullah bin Mas'ud di dalamnya. Ketika ada keutamaan perang Badr, beliau di dalamnya. Ada keutamaan sabiqin al-awwalin, beliau di dalamnya. Ada keutamaan bai'atur Ridwan, beliau di dalamnya. Wa min kibari ulama'is sahabah. Dan Ibnu Mas'ud termasuk tokoh besar dari tokoh-tokoh besar para sahabat. Amarahu Umar al-Kufah. Umar menjadikan beliau sebagai amir di Kufah, sebagai gubernurnya. Wa mata sanata 32 dan meninggal pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabat melihat Ibnu Mas'ud naik pohon kurma dan melihat kakinya begitu kecilnya, mereka tertawa. Karena memang kakinya memiliki sesuatu kelainan, agak kurus kecil. Mereka tertawa, maka Nabi menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki tersebut adalah lebih besar di dalam jannah. Sebutkan lebih besar dari gunung Uhud atau sesuatu yang lain, wallahu taala alam. Yang jelas dikatakan adalah fil jannah, di dalam jannah. Ini juga keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه. Asar ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menganggapnya hasan dalam Jami'. Wa Ibnu al-Mundhir, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundhir dan Ibnu Abi Hatim dan juga Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Marduyah dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga disebut dalam tafsir Ad-Durrul Manthur oleh Suyuti rahimahumullah ajma'in. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad SAW yang di sana sudah distempel enggak akan berubah lagi, adalah silahkan baca ayat Allah wa anna atau surat ayat Allah Ta'ala, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhirih. Dan ini penting. Kenapa? Karena biasanya manusia membicarakan wasiat Nabi. Syiah membicarakan wasiat Nabi. Bahwa Nabi SAW menyatakan, kata mereka, wasiatnya adalah bahwa kalau aku mati, maka Ali sebagai penggantiku. Yang dikenal oleh mereka dengan wasiat Ghadir Kum, sumur hum. Padahal riwayat yang paling sahih dalam masalah Ghadir
Ghadir Khum adalah ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan taraktu ba'di ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitabullah. Aku tinggalkan pada kalian apa yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah. Kalaupun ada mungkin sesuatu yang mereka pegang, kalimat wa itrati itu juga sahih. Kitabullah fihi hudan wa nur, kitabullah dalamnya ada petunjuk dan cahaya, wa itrati dan keluargaku. Sama sekali nggak ada pesan untuk Ali sebagai pengganti, sebagai khalifah, sama sekali nggak ada. Dan kalau ada, nggak mungkin para sahabat tidak tahu. Radhiyallahu taala anhum. Maka kita katakan seperti ucapan Ibnu Mas'ud, kalau kalian mau bicara wasiat, ini wasiat Nabi. Pegang ini. Ini wasiat Nabi juga, wasiat Allah dan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam ma rawahu al-Bukhari fi sahihih. Sebab wasiatin, sebab ucapan ini, ucapan Ibnu Mas'ud adalah wallahu a'lam apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma ishtadda bin nabiy waja'uhu, ketika semakin dahsyat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la takhtalifu ba'di." Berikan kepadaku kitab, catatan. Aku akan tulis untuk kalian satu catatan yang kalian tidak akan berselisih setelahnya. Qala Umar berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'." Sesungguhnya Nabi dikuasai oleh sakitnya. Wa indana kitabullah. Dan di sisi kita ada kitabullah. Al-Quran. Hasbuna. Cukup. Fakhtalafu. Maka mereka berselisih. Sebagian berpendapat betul. Rasulullah SAW dalam keadaan sedang sakit payah. Istada waja'uhu. Kata yang lain, tidak. Tapi barangkali itu adalah sesuatu yang lain. Fakhtalafu. Akhirnya mereka berselisih. Di sisi Nabi SAW dalam keadaan beliau sakit. Wa kathura al-laghat. Kathura al-laghat. Al-laghat itu suara-suara riuh, suara rame. Maka ketika mereka rame, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Qumu anni." Pergilah kalian semua. Wa la yanbaghi 'indi at-tanazu'. Tidak sepantasnya pertikaian di sisiku. Faqala Ibnu Abbas, maka keluarlah Ibnu Abbas dan berkata, "Inna ar-raziyah kullu ar-raziyah ma hala baina Rasulullah sallallahu wa baina kitabihi." Sungguh kejelekan yang sangat jelek. Kullu ar-raziyah, kejelekan yang benar-benar kejelekan adalah terhalangnya Rasulullah sallallahu untuk menulis wasiatnya. Untuk menulis wasiatnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad SAW, falyanzur." Hadil ayat. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang mau untuk melihat wasiati Muhammadin alaihi salatu wassalam, allati 'alaiha khatimuhu, yang di sana khatimuhu sudah distempel tidak akan berubah, falyaqra qaulahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhiril ayati tsalatsa. Demikian ikhwan a'azakumullah. Dan jangan kemudian berkata seperti ucapan Syiah, itu Nabi mau nulis wasiatnya untuk Ali, tapi dilarang oleh Umar. Memang Umar begini. Tidak. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang juga sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengurungkan niatnya untuk menulis wasiat, beliau menyatakan, "Ma'adallah, ma'adallah, aku berlindung pada Allah, mereka tidak akan berselisih tentang Abu Bakar." Mereka tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Disebut Abu Bakar. Artinya isyarat-isyarat sudah ada. Sampai pada kalimat mereka tidak akan berselisih pada Abu Bakar. Ma'adallah, aku berlindung pada Allah Ta'ala. Manusia nggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Artinya nggak perlu pakai surat lagi, nggak akan berselisih. Wa shadaqa Rasulullah, dan benar beliau alaihi salatu wassalam. Manusia tidak berselisih. Sepakat para sahabat, 12.000 orang sepakat. Yang tidak sepakat orang yang datang belakangan. Orang yang datangnya belakangan.
Yaitu kaum Syiah yang munculnya di masa-masa khilafahnya Ali. Sudah berapa tahun? Sudah 30 tahun. Atau hampir 30 tahun. Disebutkan di sini bahwa sebab terucapnya ucapan Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, baca ayat ini selesai. Karena wasiat Nabi tidak akan berbeda dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaq, dan benar beliau radhiyallahu taala anhu. Wasiat Nabi enggak akan lepas dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dhum, berkata ba'dhum, maknanya man arada an yanzura ila al-wasiyyah allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra qul ta'alu. Sebagian para ulama berkata bahwa makna ucapan Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat allati ka'annaha kutibat, wasiat yang seakan-akan sudah ditulis, wa khutima 'alaiha, yang sudah distempel. Sesungguhnya khatam itu bukan stempel. Khatim itu cincin dari perak, dan cincin Rasulullah SAW tertulis di atasnya Allah, Rasul, Muhammad SAW. Artinya ditulis Muhammad Rasulullah, tapi dibalik. Kenapa? Biar yang paling tinggi adalah nama Allah, kemudian di bawahnya Rasul, kemudian Muhammad. Artinya Muhammad Rasulullah, begitu. Dan itu dijadikan sebagai stempel oleh Nabi. Karena perak kalau dipukulkan begini, satu kertas atau catatan atau apalagi kulit akan menjadi tanda di sana, akan ngecap di sana. Dan itu namanya khatim. Nah, dan kalau sudah dikhatim artinya sudah disepakati, sudah disetujui, dan sudah tidak berubah lagi. Maka siapa yang ingin untuk melihat wasiat Nabi yang sudah dikhatam, falam tughayyar wa lam tubaddal, dan enggak akan berubah, enggak akan diganti, silakan baca ayat Allah SWT. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Karena diakhiri dengan dzalikum wasaqum, demikian kami wasiatkan, demikian kami wasiatkan. Nabi adalah utusan Allah, enggak akan berwasiat kecuali dengan wasiat Allah. Maka benar Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin wasiat Nabi, siapa yang ingin tahu, baca ayat ini, selesai. Nabi nggak akan mungkin berwasiat dengan wasiat lain selain dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Pegang kuat-kuat wasiat ini. Mana yang lebih penting? Wasiat-wasiat yang dibicarakan dengan dusta oleh Syiah Rafidhah dan wasiat-wasiat yang pasti kebenarannya dalam 3 ayat ini. Tentunya jelas wasiat dalam 3 ayat ini lebih penting daripada semua yang dikhabarkan dengan dusta oleh kaum Syiah dan mutasyayyi'in. Syabbaha bil kitab alladhi kutiba. Ibnu Mas'ud mempermisalkan bahwa itu sebagai surat yang ditulis. Tsumma khutima, kemudian distempel, falam yuzad fihi wa lam yunqas, yang kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan benar beliau, karena Al-Quran tidak berubah. Sampai hari ini enggak berubah satu huruf pun, tidak berkurang satu huruf pun. Tetap kalimatnya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Adapun wasiat-wasiat yang simpang siur riwayatnya, yang ditambah oleh Syiah dengan sekian tambahan-tambahan, dikurangi oleh yang lain dengan pengurangan-pengurangan, maka ikhwan fillah a'azakumullah diperselisihkan oleh mereka. Tidak ada riwayat yang paling sahih kecuali kalimat aku tinggalkan pada kalian kitabullah dan sunnahku, atau kitabullah dan hendaklah itrati udzakirukumullah bi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Sama sekali tidak berbicara tentang masalah amir atau khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena masalah itu sudah sama-sama diketahui, isyarat-isyarat Rasulullah SAW tentang Abu Bakar yang sangat jelas. Pertama, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk memimpin salat, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Demikian pula ketika menjawab orang yang datang kepadanya, kata Rasulullah SAW, datanglah nanti kepadaku tahun depan. Kata orang tadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku nggak dapat engkau? Dijawab, kalau nggak dapat aku, datangnya Abu Bakar. Ini isyaratnya seperti ini sangat banyak. Yang mereka para sahabat paham
Bahwa itu menunjukkan bahwa Abu Bakar yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah ta'ala. Nabi tidak berwasiat kecuali dengan kitab Allah. Kama qala fi ma rawahu Muslim, sebagaimana dikatakan dalam riwayat Muslim, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu kitaballah. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian satu perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah. Dan di dalam kitabullah itu ada kalimat dzalikum wasaqum bihi. Demikian kami wasiatkan pada kalian. Yaitu kalimat yang sedang kita bahas. Surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qad rawa Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyukum yubayi'uni ala ha'ula'il ayati thalath thumma tala qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta farigha min thalathil ayat thumma qala man waffa bihinna fa ajruhu ala Allah وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْآخِرَةِ كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. Diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwa beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku, bersumpah untuk berpegang dengan 3 ayat ini, yaitu dibacakan ayatnya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta farigha, sampai selesai ayat. Pada ayat yang ke-153-nya, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menunaikan sumpahnya, betul-betul menjalankan 10 wasiat ini, maka pahalanya di sisi Allah. Wa man intaqasa minhunna syai'an, dan siapa menguranginya sesuatu daripadanya, fa adrakahu Allah fid dunya, dan kemudian Allah balas dia di dunia, fakanat uqubatuhu, maka itulah balasannya. Imma diazab di dunia, ditimpakan musibah dan sebagainya, maka itu balasannya. Wa man akharahu ila al-akhirah, dan siapa yang tidak langsung dibalas oleh Allah, ditunda sampai hari akhir, maka amruhu ilallah, maka urusannya kembali pada Allah. Artinya terserah Allah. Tahta al-masyiah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Insya'a akhadahu, kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Wa insya'a afa anhu, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim sebagaimana dalam Durrul Mansur, wal Hakim wa sahhahu, disahihkan juga oleh Al Hakim dalam Mustadrak, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan tasihih Hakim disetujui, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Karena Hakim terkenal mutasahil seperti Ibn Hibban, maka ketika beliau mensahihkan perlu ada dukungan ulama yang lain. Ternyata beliau ketika mengatakan sahih, wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan juga disahihkan oleh Muhammad bin Nasr dalam kitab Al-I'tisam. Dikeluarkan pula oleh Abdun Ibn Humaid dan Abu Shaykh dan Ibn Marduyah dalam kitab yang sama, Durrul Mansur. Qultu, saya katakan, wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahum bihi Allah ta'ala. Saya katakan, kata pensyarah, kata Syekh Abdurrahman Al-Utsyaib, karena Nabi SAW tidak akan berwasiat kepada umatnya kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lisanihi wa fi kitabihi, atau melalui lisannya atau melalui kitabnya. Melalui lisannya artinya ucapan Rasulullah SAW juga wahyu dari Allah. Karena innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Au fi kitabihi, atau pada kitabnya alladzi nazzalahu, yang Allah turunkan.
Tibyanan likulli syai'in, yang Allah turunkan sebagai penjelasan pada segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa hadhil ayat wasiyatullah ta'ala wa wasiyatu rasulih. Maka ayat-ayat ini merupakan wasiat Allah dan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Indah. Selesai pembahasan tentang al-wasaya al-ashr. Insyaallah kita akan masuk pada ucapan musannif pada dalil berikutnya, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu taufiq wal afiyah. Nasallu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.